puji syukur kehadirat Allah SWT kita bisa bertemu kembali, dan saya rasakan bahwa vibrasi teman-teman dari hari ke-1 ke berikutnya terasa semangat. Itu menurut saya, nggak tahu seperti apa. Itu menunjukkan bahwa ilmu itu akan mengubah semuanya. Siapa yang sepakat, siapa yang nggak sepakat? Sepakat. Saya itu aja ketika ketemu dengan teman-teman itu terasa beda ya, nggak seperti kemarin misalnya, nggak seperti sebelumnya. Dan ketika saya cross check ke Ustadz Anwar, beliau juga menyampaikan hal yang sama, beliau menyatakan bahwa ada semangat dari matanya itu kelihatan, haus begitu. Dan kita berharap bahwa Allah nanti akan memberikan banyak sekali ilmu, banyak sekali hikmah yang nanti ujung-ujungnya bisa mengubah diri kita. Kalau kita sendiri bisa berubah, insya Allah kita juga bisa mengubah orang lain. Jadi di situ. Kalau kita nggak bisa berubah, mustahil kita akan mengubah orang lain. Nah, tugas saya adalah bagaimana membumikan ilmu-ilmu para ustadz itu. Makanya saya setiap kali saya materi, saya selalu bikin baru ya. Yang materi yang kemarin saya sudah buat itu nggak saya pakai ya, karena ada beberapa yang saya modify dengan materi-materi yang baru. Nah, saya ambil yang kali ini adalah saya tertarik dengan apa yang disampaikan sama Ustadz Anwar. Nanti beberapa mungkin ada kaitannya dengan materi kemarin dari Ustadz Heru yang saya berikan judul aplikasi istighfar dan taubat. Materinya kemarin ya Ustadz Anwar ya, terkait dengan ya istighfar dan taubat. Yang kemarin nyinggung masalah sidul istighfar kemarin. Istighfar. Ya. Ada kata-kata beliau yang saya catat di sini. Beliau mengatakan, ini diambil dari hikmah sebuah kata-kata ulama. Jika kamu saja tidak sanggup menanggung efek buruk perbuatanmu sendiri, maka jangan bebani orang lain dengannya. Gitu ya? Nah, jadi kalau kita sendiri nggak bisa menanggung efek buruk dari banyaknya dosa, banyaknya kesalahan yang kita alami, ya jangan kasihkan orang lain, ini begitu. Maka saya berangkat dari situ, saya coba untuk bagaimana kalau itu kita terapkan sampai menjadi sebuah akhlak, menjadi sebuah habit ya. Maka saya buat judul ini best practice, jangan lakukan kalau ilegal. Maka intinya kalau mau berhasil ya ayo bareng-bareng kita melakukan. Jangan lakukan kalau tadi saya Mas Atok menyampaikan ayo kosongkan gelas. Ya kalau mau berhasil ya kosongkan, song gitu ya. Tapi kalau nggak mau berhasil ya sudah jangan dilakukan itu. Kosongkan saja. Gelas di sini. Ya, jangan lakukan itu. Nah itu yang kita maksud ya, bahwa setiap kali ilmu bagaimana kita akan tangkap itu dan kemudian menjadi perubahan dalam diri kita. Kemarin Ustaz Heru menyampaikan terkait dengan masalah sholat, bagaimana sholat itu nanti bisa mendatangkan sholat yang menghasilkan hasil, gitu kan? Ada tahapan sholat yang tidak ada hasilnya, tidak sah sholatnya, tapi ada yang sholat yang dia sah sholatnya tetapi tidak ada pahalanya. Ada yang sholat ada pahalanya, tetapi yang kita inginkan adalah sholat yang benar, ada pahalanya, ada bisa tadi merubah, ada perubahan. Sing caranya piye kan butuh di breakdown. Apa kemudian setelah ilmu itu tersampaikan pada teman-teman, kemudian teman-teman udah tahu, oh berarti aku harus begini gitu. Kan enggak. Maka butuh ada yang namanya sunatullah itu dilaksanakan itu. Nah saya terus menerus mencari gimana caranya ilmu-ilmu para ustadz ini bukan sekedar ngalir di dalam Pikiran. Di dalam otak diri kita sebagai ilmu pengetahuan kita saja. Nanti dampak-dampaknya paling banter kita bisa nyampaikan lagi, ngulang lagi pada orang lain, tetapi nggak sampai masuk ke dalam otak unconscious kita gitu ya. Jadi nggak masuk kepada otak bawah sadar kita yang kemudian menjadi sebuah habit, menjadi sebuah perilaku gitu. Nah kita akan belajar ke situ. Sekali lagi saya katakan bahwa saya juga perlu belajar itu. Sehingga di sini itu intinya adalah kita sama-sama kelinci percobaan. Tetapi bukan berarti ngarang sendiri enggak, karena ini adalah saya ambil kurang dari beberapa teori-teori psikologi yang ada. Kemudian saya ramu dengan beberapa ayat suci dan hadis. Ya, intinya di situ. Ya.
bisa dibuka. Nah, di sini perhatikan judul yang atas. Hanya tanah subur yang dapat menumbuhkan benih. Ingat enggak dengan hadis itu? Siapa yang ingat? Di ayat itu. Ma'akazat warobat wa ambatat. Di ayat itu di situ. Surat Al-An'am itu. Tapi kan ada hadisnya nih. Rasul mengibaratkan manusia itu seperti tanah. Ya, ibaratnya seperti tanah. Tanah itu nanti terbagi menjadi 3. Yang pertama apa sifatnya? Menyerap. Dia tanah yang dia menyerap, terus tanah dia menyerap menumbuhkan. Kemudian apa lagi? Menampung, tapi nggak menumbuhkan. Kemudian yang satu lagi tanah tandus, luas saja gitu ya. Jadi ada air. Jadi Rasulullah mengibaratkan manusia itu seperti tanah, karena pada dasarnya manusia itu adalah tanah. Nah itu Rasulullah mengibaratkan tanah itu ada 3. Maka silakan sambil evaluasi diri. Aku termasuk singgi gitu ya. Nanti boleh diungkapkan, boleh enggak. Yang nomor 1 saya ambil yang tidak produktif dulu ya, yaitu tanah yang dia bisa ada air yang mengalir, tetapi nggak sempat terkumpulkan di dalam tanah itu, juga nggak sempat terserap, sehingga tidak ada yang ditumbuhkan walaupun ada biji-bijian di atas tanah itu. Ini kita anggap sebagai tanah tandus ya, tanah tandus ya. Tanah tandus itu ketika ada air dia ngalir aja gitu. Dan ini adalah sifat dasar orang-orang munafik, jelas orang-orang kafir itu jelas-jelas seperti itu. Banyak ayat, banyak hikmah masuk, tetapi loss, dia hilang begitu saja. Semoga teman-teman tidak termasuk yang di dalamnya. Ya. Ada yang masuk keluar. Ya. Kalau orang Barat itu mengatakan gigo, garbage in, garbage out. Jadi yang masuk dia yang keluar. Gitu. Masuk 10 keluar 10 gitu. Masuk 1 keluar 1. Nggak ada yang nyimpen sama sekali gitu. Nah untuk kita semoga tidak termasuk di dalamnya. Karena kalau kita termasuk di dalamnya berat gitu ya. Di sini ada stok para ustaz banyak, ada stok para ulama banyak, ada stok buku banyak, hikmah yang diangkat ya dari Al-Quran, dari hadis, dari ayat-ayat banyak. Tapi kalau kita termasuk yang pertama, itu nggak ngefek sama sekali, gitu. Nggak ada dampaknya buat kita. Kita berada di dalam lingkungan yang mendukung, tetapi kita sendiri tidak berubah. Nah itu, ya. Kan berarti rugi kita, ya kan? Apakah ada seperti itu banyak gitu? Mana ngeluh gitu. Masuk ke satu daerah, masuk ke satu kantor, dia ngeluh, ya. Kemudian keluar lagi, jadi dia keluar masuk ke komunitas, keluar masuk ke tempat kerja, ya. Tetapi dia nggak pernah ada apapun yang bisa diambil dari sana. Karena itu nggak akan sebagian manusia seperti itu. Ya. Nah yang kedua adalah tanah yang sifatnya tanah kering. Jadi tanah itu ngumpulin air, ada air hujan jatuh, dan dia bisa ngumpulin. Hanya dia nggak bisa menumbuhkan apapun di dalamnya. Kalau sering kita lihat tuh ada apa namanya waduk, ya waduk itu kan bendungan, itu kan airnya ngumpul, tetapi dia nggak menumbuhkan apapun di situ. Nah mungkin kita termasuk di dalamnya. Itu langsung kampung nang dinding, ya. Cari ilmu dari manapun sumbernya. Ya, ikut kelas macam-macam gitu ya, tetapi tidak ada satupun gitu ya benih yang bisa kita tumbuhkan dalam diri kita. Ya tidak keinginan untuk memberi, ya tidak keinginan untuk menyayangi, mencintai, tidak ada keinginan untuk menularkan kepada yang lain. Jadi itu aja yang terjadi. Tapi dia lumayan, ya masih lumayan daripada yang pertama. Jadi dia tetap dengerin kalau ada orang ini, jadi senang ngaji. Kalau ngilor ngaji gitu ya, ngaji senang dengerin apa-apa, didengerin, dicatetin, ya bahkan catetin. Bukan pulaan. Udah, pulaan ilmu, ya pulaan ayat gitu kan. Tapi enggak, ini dia sama sekali ya, dulu tuh nggak pernah umroh ya sampai sekarang nggak umroh gitu kan ya. Dulu sholatnya kayak gitu ya sampai sekarang ya begitu-begitu juga gitu. Jadi nggak ada perubahan sama sekali yang tumbuh di dalam dirinya maupun menumbuhkan orang lain. Nah yang ketiga nih yang terbaik, insya Allah kita berharap semoga di dalamnya adalah tanah yang dia menampung air hujan dari tanah subur, dan dia menumbuhkan apa-apa yang ada di dalam tanah itu. Sebentar
tadi kan tanahnya ini ada apa saja gerangan bibit yang ada di dalam tanah itu. Ya, saya sering istilahkan dengan kita, saya kadang-kadang sama Ustadz itu jalan ke daerah Pekopen itu, ya kemarin itu terasa banget gitu ya, kita jalan ke sana itu dalam keadaan masih terik, masih kemarau. Nah beberapa minggu kemudian itu kita jalan ke sana itu sudah musim hujan. Nah yang kemarin itu nggak kelihatan, itu kemarin kelihatan semua, bahkan ada cendawan saja kelihatan gitu. Berarti ini ono bibit iki gitu. Nah perhatikan ya Mbak Rita, banyak banget di belakang rumah itu ya. Jadi gersang gitu, tiba-tiba setelah musim hujan katanya udah muncul berbagai macam tumbuhan gitu. Ya itu kerasa banget ya. Kalau kita udah sering deket kayak Pak Amin itu nggak kerasa mungkin ya. Mas Tabarin melihat hijau, tapi kalau seperti saya itu kerasa banget. Ada pot kecil aja, besok kita kasih air gitu, besoknya nggak taunya ada muncul. Nah, ini yang nggak kita kendaki gitu, maka kita cabut. Ya mungkin rumput, mungkin apa, bukan terong mungkin ya, tapi nggak kita